Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa berdoa. Satu anugerah yang besar kalau kita bisa berdoa di tempat ini. Boleh berseru datang kepada Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar ya tentang iman dan ketakutan. Hari akan sama-sama melihat sebenarnya saya secara pribadi, apakah saya datang kemari karena sebuah iman atau karena sebuah ketakutan demi ketakutan, sebuah kekhawatiran demi kekhawatiran, sebuah kebingungan demi kebingungan. Akan berbeda nanti pada waktu kita berdoa sebagai orang yang beriman dengan orang yang penuh dengan ketakutan. Karena kita hari ini akan belajar dengan para murid Yesus yang sama dengan kita. Mereka mempercayai Yesus, ada Yesus di dalam hidup mereka, bahkan Yesus bersama mereka pada waktu itu. Kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Saya akan baca buat Bapak Ibu Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong berarti tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau kita baca perikop ini adalah tentang Yesus sedang ada di dalam perahu bersama dengan para muridnya. Artinya ini adalah murid-murid yang selalu bersama dengan dia, yang mendengar tentang pengajaran Yesus, dan mereka tahu bahwa Yesus adalah yang bisa membuat mukjizat. Kalau kita lihat di situ dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan muridnya mengikutinya sekonyong-konyong, artinya tiba-tiba terjadilah satu angin ribut di danau itu. Dan dikatakan perahu mereka ditimbus gelombang. Ditimbus itu artinya ditimbun. Kalau ditimbun Bapak Ibu artinya itu sampai begitu kuat. Itu bukan badai yang biasa. Karena saya mau bilang kenapa itu bukan badai yang biasa, makanya para murid Yesus itu ribut. Para murid Yesus adalah nelayan. Karena mereka nelayan, mereka biasa menghadapi satu situasi di dalam gelombang badai, itu biasa. Kalau pada hari itu mereka ribut, itu ada satu gelombang yang sampai menimbus mereka, nggak seperti biasanya. Makanya timbullah ketakutan di dalam hidup mereka, timbullah kekhawatiran. Dan kalau kita baca selanjutnya Bapak Ibu, dari ayat yang saya bisa lihat ada yang berwarna merah. Oh, enggak ada. Ya, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat yang pertama, apakah yang bisa kita pelajari? Tadi saya katakan para murid udah biasa sama Yesus. Dan saya mau bilang Yesus ada di dalam perahu. Saya mau bilang sama kita hari ini semua kita udah percaya kepada Yesus. Dan Yesus ada di dalam hidup kita. Perahu itu adalah hidup kita. Dia ada di dalam kita, dia tinggal di dalam kita. Rohnya bergerak di dalam kita, rohnya hidup di dalam kita. Sama dengan para murid. Pada waktu Yesus ada di dalam kapal mereka, Yesus ada di dalam kapal. Dan Yesus sama dengan mereka menikmati ombak itu, menikmati gelombang. Sama-sama mengalaminya. Tapi kalau kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari para murid. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita belajar dari perikop ini adalah yang pertama,
Iman itu yakin kepada firman Allah, bukan kepada realita. Secara kasat mata, dilihat dari kasat mata, mereka melihat ada angin ribut, ada angin yang cukup kencang, dan itu bukan biasa karena para murid adalah nelayan. Mereka udah biasa menghadapi angin ribut, tapi pada saat itu angin ribut sampai menimbun mereka. Ada situasi yang cukup berat menurut manusia pada saat itu. Tapi saya mau katakan, mereka nggak mampu melihat Yesus yang ada di dalam perahu. Mereka nggak mampu melihat Yesus yang ada di dalam perahu bersama dengan mereka. Kenapa? Jelas karena mereka lebih melihat masalah, lebih fokus kepada realita, mereka lebih fokus kepada angin ribut yang besar. Tahukah Bapak Ibu, salah satu yang membuat kita seringkali sulit untuk percaya kepada Allah, kenapa? Karena ada satu fakta, karena ada satu realita, satu keadaan di mana kita berpikir bahwa keadaan ini lebih besar daripada Yesus yang ada di dalam diri kita. Yesus yang hidup di dalam diri kita. Para murid udah gak mampu lagi melihat Yesus, padahal Yesus ada di dalam perahu. Yesus jelas bersama dengan mereka. Tadi dikatakan sama-sama bareng-bareng naik. Yesus gak naik sembunyi-sembunyi. Mereka tahu Yesus ada di perahu. Mereka sering bersama dengan Yesus, dan mereka adalah murid. Tapi anehnya, pada waktu ada persoalan, iman mereka lebih fokus. Mereka tidak mempercayai Yesus yang besar. Mereka lebih fokus kepada realita. Berapa banyak di antara kita, jangan-jangan kita datang doa kemari bukan karena lagi beriman kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah realita, itu nggak perlu iman. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu bilang, aku pengen nyekolahkan anak di Harvard University. Secara fakta, uang kita nggak ada untuk menguliakan anak ke situ. Tapi kita percaya, kenapa? Itulah iman. Iman itu percaya kepada apa yang difirmankan Allah, bukan kepada realita, bukan kepada situasi, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Artinya, kalau kita berdoa di tempat ini, kalau kita berpuasa di tempat ini, bukan karena didorong oleh sebuah keadaan realita, tapi karena kita tahu aku mau beriman kepada Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan, karena aku tahu Dialah satu-satunya tempat pertolonganku, tempat pelarianku, bukan mempercayai realita. Jadi yang pertama, iman yakin kepada firman Allah. Apa yang difirmankan Allah, Dia Allah yang esa. Kita belajar tentang Allah yang esa, Allah yang setia. Hari ini saya percaya, saya enggak tahu kayak apa pergumulan kita. Kita mungkin tahu pergumulan dari gereja kita. Kita mungkin sedang bergumul kepada satu dan lain hal. Tapi hari ini berimanlah kepada Yesus. Jangan memandang realita lebih besar daripada Yesus. Ada yang lebih besar, yaitu Yesus. Ada banyak kita nggak mampu melihat Yesus. Kenapa? Kita fokus kepada realita, kita fokus kepada keadaan, sampai kita nggak mampu melihat ada Kristus yang lebih besar dari keadaan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Ayat 24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Coba lihat Bapak Ibu, iman membuat kita itu tenang. Bukan kita nggak berkarya, bukan kita nggak buat apa-apa, tapi kita sadar mempercayai Allah, bukan menggantungkan diri kepada keadaan berubah dulu. Keadaan belum berubah, tapi aku mempercayai bahwa itu akan berubah. Itu iman. Jadi karena aku mempercayai Allah, iman itu akan membuat aku tenang. Kenapa? Ada firman.
Ada ombak, memang ada gelombang. Saya akan baca Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-11, dibilang begini Bapak Ibu. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Coba lihat. Dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saya akan kasih sebuah kebenaran sama kita. Kenapa kita perlu dikatakan iman itu akan membuat orang tenang. Alkitab bilang begini dalam Ulangan 30 ayat 11. Seumpama Raja Wali. Bapak Ibu tahu, Raja Wali waktu dia menetaskan anaknya, ada satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Raja Wali. Tahukah Bapak Ibu apa yang biasa akan dilakukan oleh Raja Wali? Supaya Raja Wali mengembangkan kepak sayapnya. Kepak sayapnya itu adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan kepak sayap anak Raja Wali. Anak Raja Wali harus diperhadapkan dengan badai. Dia dibiarkan dengan badai. Bagaimana caranya? Dia akan goncang. Dia punya sarang. Jadi anak Raja Wali itu yang biasa disarang itu akan digoncang, sarangnya akan dibongkar. Setelah dibongkar, Alkitab bilang anak Raja Wali itu akan dibiarkan terbang. Dibiarkan terbang. Dibiarkan satu demi satu, dibongkar sayapnya. Diizinkan dia ada di gelombang, diizinkan dia ada di badai. Kenapa? Badailah hanya satu-satunya yang membuat kepak sayap burung Raja Wali kuat. Itu cuma badai. Sebabnya akan dilepaskan, digoncang, kemudian dilepas. Yang menarik saya mau bilang begini Bapak Ibu. Pada waktu dilepas, dipastikan tidak ada satupun anak Raja Wali akan jatuh ke bawah tanah. Tapi dikatakan induk Raja Wali itu akan datang dengan tepat waktu. Pada waktu dia ada di bawah, sudah mulai ada di bawah tanah, itu induk Raja Wali akan mengepakkan sayapnya. Dan Raja Wali, anak Raja Wali akan ada tepat di kepak sayapnya. Dan gak akan mati dan gak akan hancur. Saya mau bilang Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang seperti itu. Kalaupun dia harus izinkan kita ada di ombak seperti para murid, mungkin kita ditimbus. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan izinkan kita digoncang, hanya dengan cara itulah membuat iman kita bisa kuat. Sebabnya situasi apapun yang kita alami, tetaplah tenang. Karena ada Tuhan, tepat pertolongannya, tepat. Dia nggak akan pernah mencelakakan. Kalau dia izinkan badai, supaya kepak iman sayapmu itu jauh lebih kuat. Supaya engkau tahu bahwa engkau terbatas. Engkau tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia izinkan kepak sayapmu itu terbang. Nggak pernah terlambat. Kayak induk Raja Wali, saya ngebayangi betapa timingnya tepat. Pada waktu anak Raja Wali udah mau jatuh, itu induk akan mengembangkan sayapnya dan dipastikan dia ada di sayapnya. Allah yang kita sembah itu keren banget. Hari ini kalau kita berdoa di tempat ini, jangan berdoa kayak para murid. Dikatakan Tuhan tolonglah. Tapi ada kalimat yang di atas, di sebelahnya, kita binasa. Berapa banyak di antara kita doa di sini, tapi kita keluar dari sini, kita akan bilang, Tuhan tolong di sini, kita nangis di sini. Begitu kita keluar, kita bilang, nggak ada lagi harapan, semua udah hancur, semua udah nggak benar, semua udah nggak bisa. Para murid dikatakan begini, mereka berseru, tapi seruan mereka tidak membawa ketenangan, kepercayaan kepada Kristus, karena mereka bilang, tolonglah Tuhan, kita binasa. Mereka tidak percaya ada kuasa di dalam diri Yesus. Hari ini saya mau tanya sama kita, waktu kita datang kemari, apakah kita punya satu kepercayaan yang kuat sama Tuhan?
Apapun Tuhan, mau ini udah di ujung tombak, mau ini gak ada sepertinya perubahan, izinkan aku untuk percaya kepada Engkau. Izinkan aku untuk menggantungkan sepenuhnya. Apapun itu Tuhan, apapun itu, seperti Raja Wali yang bisa menampung seekor demi seekor. Dia goncangkan anak-anaknya supaya sayapnya lebih kuat. Biarkan aku seperti itu Tuhan. Kalau hari ini satu fakta, ada sebuah keadaan yang sulit aku bisa terima. Ada satu keadaan sulit rasanya aku akan bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Tapi hari ini Tuhan, aku akan tenang dalam kepak sayap-Mu. Aku mau dilatih, aku mau percaya. Iman membuat tenang, ketakutan akan membawa kegelisahan dan kekacauan. Mereka kacau, mereka bilang, saya mau bilang sama Bapak Ibu, Yesus ada di situ. Yesus tidur. Seharusnya pada waktu mereka lihat Yesus saja bisa tenang. Dia ada di situ. Dia raja segala raja. Langit bumi tunduk sama dia. Tapi mereka gak mampu lihat itu. Mereka takut. Mereka sampai kacau. Mereka sampai bilang, Tuhan tolong, kita binasa. Kayaknya beriman di awalnya, tapi kalimat yang selanjutnya kalimat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita berdoa hanya rutinitas? Kita gak pernah lagi menjerit yang kayak seorang anak kecil yang memang bilang, Tuhan gak ada lagi kekuatan aku, gak ada lagi yang bisa aku Tuhan kecuali Kau. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini Tuhan aku sungguh aku butuh pertolongan-Mu. Gereja ini butuh pertolongan-Mu. Gereja ini butuh anugerah-Mu. Kita nggak lagi punya jeritan yang jeritan karena beriman kepada Dia. Bukan karena sebuah ketakutan, kegalauan, kebimbangan. Tapi karena meyakini Dia, makanya kita berseru sama Dia. Hari ini mari kita naikkan doa-doa yang seperti itu. Ingatlah, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat, sama seperti burung Raja Wali tadi. Dia akan tetap menaruh anak-anaknya di kepak sayapnya. Tepat pertolongannya, timingnya tepat, semuanya tepat. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tidak pernah terlambat menolong gereja ini. Tapi dibutuhkan orang-orang yang berseru dengan iman. Iman yang penuh dengan ketenangan karena dia tahu siapa Tuhan yang sedang dia bawakan semua seruannya. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita belajar dari ayat ini yang terakhir, orang beriman itu mengenal Allah. Ketakutan itu percaya atau bersandar pada diri sendiri. Orang beriman itu mengenal Allah. Tapi orang yang takut, dia bersandar kepada pengertiannya. Dia bersandar kepada kekuatannya. Dia bersandar kepada sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan. Hari Sabtu harus doa puasa, tidak lagi berdoa karena aku mengenal Allah. Di ayat yang terakhir yang berwarna merah dikatakan, mereka bilang sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ironis, orang yang bersama dengan Yesus masih berani yakin bahwa berkata tolong kita akan binasa, tidak mengenal siapa Allah. Selanjutnya ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang ternyata yang setiap hari bersama Yesus, melihat Yesus buat mujizat, setiap hari melihat Yesus bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan, bisa menyembuhkan. Pada waktu Yesus meredahkan angin ribut di danau itu, mereka masih bilang, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya mau katakan sama kita hari ini, kenalilah siapa Allah yang kepada Dia kita berseru. Kenali Dia. Kalau Bapak Ibu kenal kata orang, ini yang membuat kita doa kayak murid Yesus. Tuhan tolong kami binasa. Gak punya sebuah keyakinan akan keluar dari danau, dari angin ribut itu. Mereka berseru karena mereka gak mengenal, mereka pikir mereka akan mati.
Tuhan tolonglah kami akan binasa. Dan keluar pernyataan mereka bilang, siapa orang ini? Pertanyaan hari ini, kenal gak kita siapa Allah yang kita sembah, yang hari ini kita berseru kepada Dia? Kenal gak kita? Tahu gak kita siapa Dia? Untuk kenal Dia tentu baca Alkitab. Siapa Dia? Ini ironis ini kalau seorang pendoa gak baca Alkitab secara rutin. Seorang pendoa itu harus paham firman. Gak perlu tahu tafsirnya, tapi kita berdoa, kita perkatakan firman. Kita nyatakan firman Allah. Engkau yang berfirman Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau harapan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah pembebas kami. Kenali siapa Dia. Sejauh apa kita mengenal Dia, sejauh itulah kita menaruh percaya kepada Dia. Kenali siapa Dia. Ayat yang terakhir, Lukas 12 ayat 24 sampai 25. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Dua, iya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta ada pada jalan hidupnya? Saya mau bilang begini Bapak Ibu, kekhawatiran saya dikatakan tidak bisa mengerjakan apapun. Sekali lagi, kekhawatiran saya, kekhawatiran Bapak Ibu datang pun kita kemari berdoa, berpuasa. Mau kayak apapun suara kita kuatnya, mau kayak apapun suara kita bagusnya, mau kayak apapun kata-kata doa kita bagus. Saya mau katakan dengar baik, Alkitab yang bilang kalau itu lahir dari sebuah kekhawatiran, tidak menambahkan apapun dalam hidup kita, tidak membuat sebuah perubahan apapun dalam gereja ini. Kalau kita berdoa dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, Alkitab katakan tidak menambahkan apapun di dalam kita. Gak menambahkan apapun. Kalau mau kita melihat ada sebuah perubahan, mari datang berdoa dengan iman. Sadar bahwa Yesus yang di atas Kalvari udah menyelesaikan semua. Sadar bahwa Dia udah mati di atas Kalvari, Dia udah menjawab semua doa. Ini bagianku untuk menerima, mengambilnya dengan iman. Aku percaya Tuhan, kebangkitan terjadi di gereja ini. Aku percaya Tuhan, pelipat gandaan terjadi di gereja ini. Aku percaya Tuhan, gereja ini akan bergerak untuk melakukan misi. Saya percaya kalau kita doa dengan seperti itu Bapak Ibu, Alkitab katakan segala sesuatu akan ditambahkan kepada dia. Dikatakan perhatikan. Ini perhatikan, ini perlu sesuatu yang serius. Kalimat ini, perhatikan burung-burung gagak yang gak pernah menabur. Saya sedang tidak mengajari sebuah kemalasan. Tidak. Tidak menuai, tidak punya gudang untuk nyimpan. Biasanya gudang untuk menyimpan makanan. Namun demikian diberi makan oleh Bapa. Saya mau tutup dengan ini. Tahukah Bapak Ibu, burung orang Israel itu memakan burung. Tetapi burung gagak adalah salah satu burung yang najis bagi orang Israel. Ini burung yang najis. Bisa bayangin perbandingan. Ini karena seringnya kita khawatir. Tuhan bilang gini kira-kira ini. Burung yang najis, untuk sesuatu yang najis saja Bapakmu pelihara. Halo, dengar baik semua para pendoa, semua kita yang berdoa puasa di sini. Untuk seekor burung gagak yang najis saja Bapakmu pelihara. Engkau lebih baik, jauh lebih berharga daripada burung gagak yang najis itu. Kalau burung yang najis itu dia pelihara, dia nggak pernah menuai, dia nggak pernah menyimpan, dia nggak pernah punya gudang. Tapi Bapakmu pelihara, apalagi engkau. Apa yang buat kita takut? Apa yang buat kita takut? Hari ini, ayo kita datang sama Tuhan. Kita bareng-bareng, kita jerit buat gereja ini. Tuhan, kami minta Tuhan. Kita sama-sama, tapi bukan dengan sebuah kata-kata yang hanya lahir dari mulut.
Tapi kita bilang, Tuhan ternyata kalau kekhawatiranku nggak menambah sehasta pun, apapun nggak bisa ditambahkan. Izinkan hari ini perkataan yang keluar adalah perkataan iman, perkataan yang mengenal Allah, yang aku tahu siapa Allahku. Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Mari hari ini, yuk kita bareng-bareng yuk. Kita doa untuk gereja kita. Yuk kita bareng-bareng yuk. Sama-sama kita nangis buat gereja ini. Sama-sama kita berseru untuk pelayanan. Sama-sama kita berseru. Mungkin kita bilang ibadah 3 perlu begini. Ayo coba buang dulu semua. Kita bilang Tuhan bicara sama kami. Tuhan ngomong sama kami. Kalau engkau untuk burung gagak aja yang najis engkau bisa pelihara. Kami ini hamba-hambamu. Kami ini anak-anakmu. Kami ini yang sudah kau tebus dengan darahmu. Engkau mati buat kami, bukan buat burung gagak. Ayo kita doa sama-sama. Ayo kita berlutut sama-sama. Bukan hanya rutinitas. Lepaskan semua. Semua. Alkitab katakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Orang-orang yang tulus hatinya. Lepaskan semua kebiasaan. Lepaskan semua pola-pola yang kita. Ayo hari ini cuma bilang sama Tuhan. Tuhan please. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Kami minta kemurahan-Mu. Kami minta anugerah-Mu. Kami mau berseru dengan iman. Karena kami tahu cuma Engkau satu-satunya harapan kami. Mari semua kita datang sama Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita. Kita rendahkan seluruh hidup kita. Kita mau bilang, buat aku percaya. Buat aku percaya Tuhan. Aku gak mau rutinitas aku datang ke tempat ini. Aku gak mau karena ini sebuah kewajiban aku datang ke tempat ini. Tapi Tuhan aku percaya kepada Engkau. Yesus kami percaya kepada Engkau. Engkau yang sudah mati di atas Kalvari. Engkau yang sudah mati di atas Kalvari menanggung kelemahan kami, menanggung penyakit kami, menanggung semua beban kami. Ini gerejamu, ini punyamu, ini milikmu. Roh Kudus, bekerjalah. Engkau ada dalam kami, Engkau bergerak di dalam kami. Buat kami percaya. Buat kami percaya Tuhan. Kalau burung gagak, burung yang najis, yang gak pernah menabur, gak pernah menuai, gak punya gudang, Engkau Bapa bisa pelihara. Apalagi kami, Engkau sudah mati buat kami. Engkau menebus kami, kami ini anak-Mu Bapa. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu. Ingat kekhawatiran kita tidak mengerjakan apapun. Dia mau iman kita. Orang yang beriman pasti mengenal siapa Tuhan. Orang yang beriman pasti tahu kepada siapa dia berseru. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun Roh Kudus, Yesuslah yang ku pegang teguh. Roh Kudus, ku rindu setiap waktu. Amin. Mari semua kita bareng-bareng datang dengan rendah hati di hadapannya.
berseru dengan iman.